warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Madinah Ustadzuna Ustadz Muhammad Naim Hafizahullah. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Al-Madinah yang saat ini diwakili oleh Ustadz Nindyo Susila Hafizahullah, Kepala Madrasah Aliyah Al-Madinah Nogosari Al-Ustadz Nurul Solehin, dan juga Ustadz Parmun sebagai pimpinan mudir SMP Terpadu Al-Madinah Nogosari, dan juga tadi Ustadz Muhammad Naim, selain pembina kita, beliau juga mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah Ngemplak Sawahan, yang beliau tadi setelah menyampaikan sambutannya izin untuk ke Pondok Tahfidzul Quran karena bertepatan dengan acara seperti ini juga. Kemudian semua para asatidz, pengurus Pondok Pesantren Al-Madinah, dan juga kepada semua wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kami terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa mendapatkan rahmat, inayah, taufik, anugerah dan inayahnya. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini untuk suatu tujuan yang sangat-sangat mulia, yaitu dalam rangkaian pendidikan anak-anak kita semuanya. Dan ini salah satu arah dari umur kita curahkan yang tidak akan rugi, dan investasi yang paling bermanfaat untuk kita adalah investasi anak-anak kita, bukan investasi sekedar dunia, tapi yang lebih penting yang kita perhatikan adalah investasi untuk agama dan akhirat kita. Mereka lah anak-anak kita yang menjadi harapan kita, penyambung amal saleh kita. Kita semuanya terbatas umur kita. Sebanyak-banyaknya kita beramal akan selesai dengan selesainya ajal kita. Dan kita masih butuh banyak bekal amal saleh dan pahala yang kita harapkan melanjutkan menjadi mesin pahala kita adalah anak-anak kita yang terus kita didik untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kita punya cita-cita harapan yang panjang, khususnya berharapan berkaitan dengan umat ini. Umur kita nggak nyukup, maka yang menyambung harapan kita anak-anak kita. Bagaimana seorang nabi yang sudah tua renta dan mempunyai istri yang sudah tidak mungkin lagi untuk hamil dan melahirkan anak, masih terus tidak pernah terhenti minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba
walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Zakaria dalam surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat Tuhanmu, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat Dia kepada hambanya Nabi Zakaria alaihissalam. Tatkala Zakaria berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah dengan nidaan khafiyah, panggilan yang khafiyah, yang lirih. Dan ini diantara adab dalam berdoa, kita menunjukkan kelemahan kita, kita menunjukkan keputusasaan kita kepada siapapun, tinggal satu harapan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta dengan lirih, dengan menghibah, dan menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah bukan memerintah seseorang yang di bawah kita, bukan nunjuk-nunjuk perintah-perintah, tapi menghibah, memohon dengan penuh mengagungkan kepada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba inni wahanal 'admu. Dia mengatakan, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah menyala penuh dengan uban, dan aku walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah dalam berdoa kepada Engkau aku dikecewakan. Ini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Banyak sekali doa-doa yang sudah dikabulkan. Masih ada satu doa sebagaimana Allah mengabulkan doa-doa sebelumnya. Satu doa ini meskipun mustahil, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai seperti itu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, dan aku khawatir keluargaku setelahku, siapa lagi yang meneruskan dakwah beliau, siapa lagi yang nanti menyampaikan risalah Islam dari keluarganya. Wa kanat imraati aqira, dan istriku sudah mandul, sudah menopause, sudah tua renta, sudah nenek-nenek, dan tidak mungkin mempunyai anak lagi. Tapi ini, harapan ini masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan nanti risalah beliau Nabi Zakaria alaihissalam. Fahabli min ladunka waliyya, berikanlah kepadaku seorang keturunan, ya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang nanti akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Ini menunjukkan warisan ini adalah warisan ilmu, warisan dakwah, dan warisan tugas dari Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan tauhid kepada umat. Karena nabi itu tidak diwarisi hartanya. Nahnu ma'syarul anbiya'i la nurath. Kami para nabi tidak diwarisi hartanya. Ya. Nah, maka yang diwarisi apa ini? Ini adalah ilmu. Ini adalah risalah, adalah dakwah dan tugas yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih, para nabi dan para rasul. Kemudian setelah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah para pendakwah, pengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengkhawatirkan Nabi Zakaria. Kalau tidak ada keturunan, bagaimana pada saat yang sudah mustahil seperti mempunyai anak masih minta kepada Allah? Ini menunjukkan bagaimana pentingnya mempunyai seorang anak. Itu pun kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan hanya berikan satu putra, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Tapi seorang nabi, seorang yang dipilih oleh Allah dan meneruskan tugas Nabi Zakaria dalam mengemban risalah Islam. Nah, kita ikhwah sekalian, bapak dan ibu-ibu, dari sini kita mengingat pentingnya mempunyai keturunan, dan kita harus memperbanyak keturunan agar memperbanyak orang-orang salih dan salihah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin banyak para pendakwah Islam, semakin banyak kebaikan
dan agar semakin banyak orang-orang yang meneruskan risalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita dimudahkan pada zaman sekarang dengan fasilitas-fasilitas yang ada, namun tantangannya pun juga lebih berat. Kita juga perlu berpikir saat kita berkalang tanah nanti di alam kubur, saat kita butuh-butuhnya kepada doa, saat kita butuh-butuhnya kepada tambahan amal saleh, saat kita takut dengan dosa-dosa yang kita bawa ketika kita masuk dalam alam kubur, ketika punya putra dan putri yang saleh dan salihah, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh yang doanya dikabulkan oleh Allah, mereka mendoakan kita. Kita ingin kegelapan alam kubur menjadi salah satu dari taman-taman surga. Kalau amal kita tidak nyampe dan dosa kita bawa, masih ada harapan ketika kita mempunyai putra dan putri yang saleh dan salihah. Belum lagi di akhirat, bahwasannya nanti seorang, dalam hadis nyatakan bahwasanya ada seorang yang bisa memberikan syafaat kepada satu kabilah, ada yang bisa memberikan syafaat hanya kepada satu keluarganya, ada yang bisa memberikan syafaat kepada 2 orang, memberikan syafaat kepada 1 orang sesuai dengan amalan masing-masing. Bukankah kita ingin kalau anak kita itu saleh dan salihah menjadi mensyafaat kita di hari kiamat? Belum lagi nanti ketika seorang anak itu saleh, itu Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dengan orang-orang tuanya, keluarganya dan anak-anaknya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ayat ini sering saya sampaikan karena ini harus menjadi target terakhir kita, bahwasannya kita masuk ke dalam surga bersama kedua orang tua kita, dengan pasangan kita, dan juga bersama anak keturunan kita, surga Aden, yang mereka akan masuk bersama orang-orang soleh dari orang-orang tua mereka, istri atau pasangan mereka, dan juga dzurriyyah mereka. Dan mereka akan dikunjungi oleh para malaikat masuk dari segala pintu. Mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dikarenakan kalian sabar. Sabar ketika di dunia, sabar dalam ketaatan pada Allah, sabar dalam menjaga tauhid dan sunnah, istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada kesabaran ekstra. Fa ni'ma uqbad dar, maka itu adalah negeri pembalasan yang paling baik. Itu akhir tujuan kita, Bapak dan Ibu semuanya. Apakah rela? Seandainya kita mungkin masuk ke dalam surga, semoga kita semuanya adalah dimasukkan dalam di surga. Kemudian ada keturunan kita, kemudian tidak dimasukkan ke dalam surga. Tidak ingin kita seperti itu. Atau mungkin ada orang-orang yang masuk dalam surga, kita melihat wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Penduduk neraka itu minta kepada penduduk surga, berikan kepada kami makanan atau sebagian dari minuman atau sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Mereka menjawab, penduduk surga mengatakan kepada penduduk surga, innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah mengharamkan minuman dan makanan dan rizki kepada orang-orang kafir ketika yang mereka adalah penduduk neraka. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, selalu kita bayangkan untuk ke depan nanti di akhirat. Di akhirat waktu yang tidak terbatas, waktu yang sangat panjang. Kalau perjalanan semakin jauh, kita butuh bekal semakin banyak. Kalau kita perjalanan hanya sehari, maka butuh bekal untuk sehari. Perjalanan untuk 10 hari, butuh bekal untuk 10 hari. Coba bayangkan kalau perjalanan yang tidak terbatas, 1000 tahun, 2000 tahun, mungkin 100.000 tahun, tidak terbatas lagi, lebih daripada itu. Berapa bekal yang kita siapkan? Amal kita nggak nyampe. Perlu penambah amal kita, jariyah yang terus mengalir, menggandakan pahala kita adalah putra dan putri kita. Maka di sini alhamdulillah kami bersyukur
dengan kehadiran Bapak dan Ibu-ibu semua dalam acara ini. Ini dalam rangka insya Allah, dalam rangka mendidik dan juga dalam rangka kebaikan dan kesalihan putra dan putri kita semuanya. Sekali lagi, apa yang antum keluarkan demi untuk hal ini bukankah tidaklah suatu kerugian, karena sedikit pun akan menjadi banyak, karena sebentar pun nanti balasan buah yang akan kita dapatkan adalah sangat besar, bukan sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, meskipun mungkin belum bisa semua hadir, tapi saya harapkan yang hadir saat ini adalah ada tanda baik bahwasanya perhatian orang tua, baik ayah ataupun ibu, dan tentunya keduanya apabila keduanya masih ada, itu sangat berpengaruh kepada kesalehan anak. Perhatian mereka, tasjid, dorongan, motivasi mereka terhadap anak-anak yang mondok, perhatiannya, mendengarkan, motivasi, memberikan solusi, memberikan biaya. Bahkan kita ini bekerja siang malam demi untuk mereka, dan itu nggak ada ruginya. Dan jangan sampai berpikir bahwa ibu-ibu sekalian, uang SPP yang diberikan mungkin ada yang 1 juta, 1.200.000, 1.500.000 mungkin anggarannya dalam sebulan untuk SPP, bekal dan semisalnya. Itu kemudian itu kita merasa rugi, atau terlalu banyak saya mengeluarkan. Justru ilmu ini, agama ini, tauhid ini, sunnah ini, dan kesalehan anak kita dibeli berapapun tidak akan bisa dibeli. Kalaupun kita mengeluarkan, anak kita tidak soleh, keluarkan 100 juta agar bisa membeli kesalehan untuk anak kita, nggak akan bisa. Maka sebenarnya itu masih sedikit dari apa yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kesalehan untuk putra dan putri kita. Dan inilah harta usaha yang akan kekal balik kepada kita semuanya. Kalau dalam ketaatan kita merasa rugi, itu ada ciri-ciri kemunafikan dalam diri kita, wa na'udzubillah. Maka seringlah kita itu kalau memberikan dalam kebaikan, jangan pernah merasa rugi, karena yakin saja kita ikhlas untuk Allah, Allah akan berikan lebih banyak. Dan memang kita itu manusia itu serba mu'awallah, serba kalau mengeluarkan berapa saya dapatnya berapa. Nah, orang yang berniaga tijarah ma'allah, berniaga dengan Allah, tidak akan pernah merugi sama sekali, karena Allah adalah maha mulia, Allah maha pemurah, dan maha membalas sesuatu yang sedikit yang ikhlas untuk Allah dengan balasan yang berlipat-lipat. Tanda-tanda kemunafikan ketika dia seorang mengeluarkan sesuatu untuk Allah merasa rugi. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Dan di antara orang-orang munafik dari A'rab, orang A'rab itu orang-orang di luar Madinah pada zaman Nabi SAW. Lihat dalam surat At-Taubah bagaimana Allah membongkar mereka. Di antara sifat mereka, may yattakhidhu ma yunfiqu maghrama. Ada di antara mereka itu yang mengeluarkan apa yang mereka nafkahkan itu sebagai maghraman. Maghraman itu kerugian. Keluarkan SPP merasa rugi, ngasih saku merasa rugi, jemput untuk beli tiket merasa rugi. Jangan-jangan ini masih ada sifat kemunafikan dalam hati kita, padahal dalam rangka ketaatan kepada Allah. Memberikan sesuatu untuk masjid rugi, untuk fisabilillah merasa rugi, harus diperbaiki dan harus dibersihkan keimanannya, dibersihkan hatinya dan dipenuhi dengan keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Fadla. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan anugerah kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sekedar kami menghibur dan memberikan kabar gembira perjuangan dan pengorbanan para bapak dan para ibu untuk putra-putrinya. Belum lagi harus berpisah, belum lagi harus ketemu berapa bulan sekali. Padahal itu anak yang tunggu-tunggu kehadirannya. Begitu sudah dewasa, saat kita sudah sangat mencintai, kemudian harus berpisah. Tapi ini jalan menuju kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Bahwasanya
kebahagiaan, kesuksesan itu didapati dengan menunda, kenikmatan didapati dengan perjuangan. Kesedihan bapak-bapak dan ibu-ibu, air mata bapak-bapak dan ibu-ibu ketika berpisah, ketika rindu, ketika mendoakan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang selama-lamanya di masa yang akan datang dan di akhirat biidznillah. Sedang apa yang dikeluarkan untuk selain itu, untuk kesenangan dunia, untuk makan makanan yang mungkin lezat hanya habis dalam sesaat, untuk membeli kopi aja sekarang itu kopi itu mahal-mahal, ya toh. Kita uang 30.000, sekarang kopi-kopi yang kekinian itu harganya sampai segitu. Uang 30.000 membeli kitab bisa sampai puluhan tahun faedahnya, tapi beli kopi berapa menit? Kopi, bahkan sekarang ada nasi goreng tuh harganya, kemarin saya lihat di beberapa menu, saya sudah duduk sama keluarga ngelihat menunya, nasi goreng 33.000, kitab keluar lagi. Sayang sekali. Seandainya uang segitu untuk hal yang kebaikan, bukankah itu akan lebih kekal? Tapi sekarang cenderung orang-orang untuk hal-hal yang seperti itu nggak pernah merasa menyesal, tapi untuk hal yang kebaikan menyesal. Apakah kemudian untuk sesuatu yang kisah senang-senang nggak pernah kita minta keringanan, dan ketika sesuatu yang seharusnya kita mampu dan itu untuk di jalan Allah kita berusaha sebisa mungkin cari keringanan? Saya tidak mempermasalahkan memang teman-teman bapak ibu-ibu yang mungkin merasa berat karena secara ekonomi mungkin sedang diuji oleh Allah dan mendapatkan keringanan, kita tidak masalah kalau memang seperti itu. Tapi sekedar mentalitas kita, mindset kita, bagaimana kalau untuk kebaikan kita serba minta keringanan, tapi untuk hal yang kesenangan kita jor-joran. Jangan sampai seperti itu. Dan saya harapkan insya Allah kita tidak seperti itu, tapi jangan sampai suatu saat kita ada perasaan yang seperti itu. Syaitan menakut-nakuti kita, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian akan menjadi fakir. Tapi Allah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan juga anugerah. Apa yang diberikan untuk Allah disimpan oleh Allah dan diberikan baliknya, balasannya jauh lebih banyak. Jadi insya Allah ini tanda baik kehadiran bapak-bapak dan ibu semuanya ini untuk kesalihan putra dan putrinya. Tapi ada yang wali santri yang tidak peduli dengan anaknya, tidak ada perhatian. Berangkat silahkan, pulang silahkan. Datang hanya seperti seolah-olah ngereparasi HP. HP saya rusak, ini saya taruh di reparasi. Berapa harganya mas? Sekian. Kapan jadi? Besok. Besok datang, bayar, HP sudah jadi. Apakah anak kita serendah itu? Atau bahkan ada sebagian yang menyamakan para pendidik yang memperingatkan para wali santri dan para orang tua yang menaruh putranya di pesantren seperti orang naruh laundry. Nah, pakaian di laundry, pakaian kotor ayo masukkan laundry, bayar kemudian jadi bersih. Enggak seperti itu. Anak kita enggak serendah itu. Anak kita punya perasaan. Anak kita adalah hamba Allah yang mulia. Anak kita lebih mulia dari emas bahkan yang paling mahal pun. Dan itu investasi kita selama hidup kita dan nanti di akhirat kita. Maka perhatian itu harus kita berikan semaksimal mungkin. Biaya kita lakukan sebisa mungkin. Kalaupun toh kita itu mungkin suatu saat ada memberikan sesuatu sebanyak apa yang kita berikan pada anak kita, belum tentu anak kita saleh. Nah, bagaimana kalau kemudian kita setengah-setengah? Kemudian ini adalah penerimaan rapot. Jadi sebenarnya kita inginnya untuk ke depan kolaborasi dari para wali santri untuk pendidikan putra-putra yang di pondok, putra dan putri di pondok. Kami ini sering mendapati kendala kurang kooperatif dari para wali santri. Sekarang liburan kayak gini, seharusnya orang tua ya, kalau orang tua berhalangan, ada yang berhalangan nggak masalah. Tapi ada orang tua yang mengatakan, udah Ustadz biar anak saya di pondok aja nggak usah pulang. Loh, ini pasti bermasalah di keluarga.
Bagaimana seorang ayah, seorang ibu nggak rindu anaknya pulang? Kalau nggak ada kecintaan dengan anaknya, bagaimana akan mendidik anaknya? Dan bagaimana anaknya nanti akan membalas orang tuanya? Kalau cinta akan dibalas cinta, tapi kalau pulang aja menjadi beban, lihat bagaimana anaknya nanti akan berbakti. Tidak mungkin berbakti. Karena sering saya sampaikan di beberapa kajian berkaitan dengan orang tua, pendidikan anak, bahwasannya ketaatan, bir atau baktinya anak yang paling bagus ke orang tua itu adalah bakti yang disertai dengan kecintaan. Kalau kita orang tua belum menanamkan kecintaan kepada anak, dan anak itu nggak bisa untuk dipaksa untuk cinta, nggak bisa. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Tapi coba kalau setiap hari kita memberikan perhatian, kita ngajak bicara, kita mendengarkan, kita ketika berangkat anak pondok, kita antar. Saya coba, rumah saya itu dekat dengan pondok cuma jarak 1 meter. Anak saya mondok di situ. Ketika kepulangan setelah libur, saya antar. Saya bawakan tasnya. Berjalan mungkin cuma 50 meter menuju ke gerbang pondok. Tapi itu yang bisa saya lakukan. Berikan, tunjukkan kasih sayang kepada anak, perhatian kepada mereka. Nanti tanpa kita paksa mereka akan cinta kepada kita. Dan saat-saat orang tua butuh birrul walidain dari anaknya, mereka yang akan, tidak perlu kita paksa, sudah mereka akan birrul walidain. Tanpa kita paksa mereka untuk mendoakan kita, mereka akan ingat kepada kita. Karena mereka tahu kita mendoakan mereka. Kadang mereka minta telepon, ini saya mau ujian, Abi, saya mau ujian Umi, tolong doakan ya. Ya, insya Allah Abi Umi doakan. Coba ketika dengar seperti itu. Tapi ini butuh kepada komunikasi. Ketika di rumah, bagaimana anak baik dengan orang tua baik. Demikian juga sering saya sampaikan juga, mohon tunjukkan keharmonisan dalam rumah. Jangan pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga anak-anak kita. Jangan pernah melihat anak kita, ayahnya yaitu kita, memukul ibunya. Dan jangan pernah melihat anak kita, ibunya membentak kepada bapaknya. Ini beberapa santri yang bermasalah. Ketika kita korek, berawal dari mana? Dari keharmonisan bapak dan ibunya. Dan seringnya anak bermasalah tidak lepas dari masalah yang ada dalam rumahnya. Perkembangan mental mereka, semangat mereka belajar, mudahnya mereka menyerap ilmu, mudahnya mereka menghafal Al-Quran. Bagaimana mungkin? Dan bahkan di beberapa seminar tentang penyimpangan seksual yang terjadi di pesantren. Dan ini menjadi isu besar kita, dan kita selalu antisipasi sebisa mungkin, sekecil apapun selalu kita atasi. Dan alhamdulillah kita tidak ada saat ini kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ada di beberapa pesantren. Kemudian ada seminar-seminar. Di antara penyebab santri ketika sudah mulai remaja menyimpang seksualnya secara seksual, harusnya laki-laki itu cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki. Yang laki-laki ini malah condongnya kepada sama laki-laki. Waliyadzubillah, ini adalah kaum yang diazab oleh Allah dengan azab yang paling dahsyat, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kok kemudian ada di pesantren yang seperti itu? Ternyata dikorek, seorang anak perempuan melihat ayahnya sering memukul ibunya, maka dia ke depan, ketika harusnya dia mendambakan seorang suami yang baik, laki-laki yang mengayomi, dilihat, bagaimana saya akan nikah dengan orang laki-laki yang seperti ini? Maka orientasinya akan berbelok. Seorang laki-laki juga seperti itu melihat kepada orang tuanya, maka tunjukkan keharmonisan, kecintaan dalam rumah. Dan kalau bisa dalam rumah itu buat peraturan, tidak boleh mengangkat suara. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil. Dalam surat Luqman memberikan nasihat, diantaranya waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautur hamir. Rendahkanlah suaramu, sesungguhnya suara yang paling diingkari adalah suaranya himar. Maka kalau di rumah itu, jadi ada sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala
menitipkan salam kepada malaikat Jibril untuk dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Khadijah. Kemudian mengatakan wabasyirha bi jannatin la sakhaba fiha wala nasab bi baitin wabasyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fiha wala nasab, dan beritahukan kepada Khadijah. Ini Rasulullah SAW dititipi pesan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah salam kepada Khadijah dari Allah dan berikan kabar gembira kepada dia mendapatkan sebuah rumah di surga. Yang di situ apa? Rumah terbuat dari mutiara. Yang di situ tidak ada sakhab dan tidak ada nasab. Apa itu sakhab? Sakhab itu adalah teriakan-teriakan yang gaduh. Kata ulama, karena Khadijah ini ketika di dunia membantu Nabi SAW dengan teriakan-teriakan orang musyrikin itu terganggu sekali, tapi beliau sabar. Nanti di surga diberi rumah istana yang indah, tidak ada kegaduhan dan tidak ada mengangkat suara. Wala nasab, dan juga tidak ada kepayahan lagi. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya rumah yang penuh dengan kenikmatan yang mirip dengan rumah di surga tidak ada teriakan-teriakan. Coba kalau pagi hari bagaimana ibu mungkin marah-marahin bangunkan, kita pun kadang bangunkan anak kita udah adzan subuh, bangunkan nggak bangun-bangun kita teriak-teriak. Nggak perlu teriak-teriak, bangunkan dengan kelemah lembutan. Nah ini sudah setahun masih bangunan terus, ya walaupun 10 tahun bangunkan. Nanti suatu saat anak kita akan sadar sendiri, tapi kita jangan pernah berhenti. Bukan berarti bangun 1 bulan setiap subuh bangunkan kemudian nggak nurut. Kita berhenti, enggak, terus bangunkan. Dengar adzan subuh bangunkan, meskipun sampai gede bangunkan, kita harus terus bangunkan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Apa wastabir? Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Istabir itu artinya terus meneruslah bersabar. Jadi pendidikan anak ini terus menerus dari orang tua. Ya. Kemudian juga jadi bangunlah ikatan kecintaan dengan anak. Sehingga nanti anak kita pun akan cinta kepada kita, dan kecintaan ini nanti kita akan mudah. Kalau anak itu kita cintai dan merasakan cinta dari kita marah itu anak nggak akan sakit, nggak akan dendam. Karena apa? Merasakan cinta, dan marahnya ini karena tahu dirasakan marah karena cinta. Tapi kalau setiap hari kita nggak ada rasa cinta dengan mereka, kemudian kita marah-marahi terus, kita salahkan, dan kita nggak ada hubungan baik dengan anak kita, maka tidak akan ada harapan baik dari anak kita. Bahkan saya punya sebagian teman sudah tua dan sekarang sudah meninggal dunia, di akhir-akhir hidupnya masih mencela ayahnya dan dia tidak mau mengakui. Kenapa? Karena ayahnya ini sering menyakiti ibunya, padahal waktunya dia harusnya birrul walidain. Setan menggunakan kekerasan orang tuanya untuk menjadi senjata agar anak itu durhaka kepada bapaknya atau ibunya. Kemudian selanjutnya kami mohon dari pesantren tadi kerjasama dan tertib dalam waktu untuk menelpon, waktu penjengukan, waktu menjemput, dan waktu mengantar. Itu semua sudah kita musyawarahkan dengan matang. Tapi selalu kacau ketika para wali santri itu bahkan dengan sengaja itu datang bukan pada waktunya, menjenguk bukan pada waktunya. Kemudian kalau menjenguk lebih pagi, kemudian kalau lebih awal dari waktunya, kalau menjemput lebih awal dari waktunya, dan kalau memulangkan ke pesantren selalu saja ada izin, ada keperluan mundur. Kenapa nggak dibalik kalau memang ada keperluan? Kalau pulangnya lebih awal, kenapa nggak lebih awal pulang ke pondok? Ini menunjukkan memang disengaja. Dan ini kita terlalu lunak, mohon maaf. Coba lihat pesantren-pesantren yang lain. Mereka kalau waktunya ini ya ini, kalau enggak langgar dihukum, didenda, macam-macam. Tapi kita selalu mengedepankan dialog, tapi jangan kemudahan kita, kelembutan kita itu jadikan senjata. Itu sebenarnya kita telah melatih anak kita untuk tidak tertib. Apalagi anak melanggar, saya ditelepon, Ustadz anak saya diginikan. Saya sering nggak jawab, ataupun kalau saya jawab, ini putra bapak melanggar,
maka kalau melanggar itu diantaranya bapak harus mendidik dia untuk mengakui kesalahan. Jadikan anaknya sebagai anak yang kesatria. Kami tidak akan memukul, kami tidak akan menyiksa, kami tidak akan menghukum dengan hukuman fisik. Kami hanya ingin mendidik anak kita bahwasannya setiap kesalahan itu ada konsekuensinya, agar apa, nanti ke depan menjadi anak yang bertanggung jawab. Bukannya malah kesalahan dibela, nanti anak itu akan rusak. Kenapa? Saya salah dibela sama orang tua saya. Kapan akan menjadi baik? Tidak terus anak itu bersama ayahnya. Dia nanti akan hidup sendiri. Dia akan menghadapi tantangan-tantangannya sendiri. Dia akan berkeluarga. Dia akan menghadapi masyarakat. Dia menjadi orang bertanggung jawab atau tidak? Itu pendidikan dari kita. Lah kalau kita tahu bahwasanya ini harusnya pulang ke pondok, kemudian orangnya mengatakan, udah besok aja leh, masih bisa kok, nanti saya izinkan, nanti aku izinkan, nanti Abi izinkan, nanti Umi izinkan. Bukankah ini kita sendiri yang merusak? Sudah dididik di pondok tapi orang tuanya merusak. Kemudian nanti ini ada menjemput pulang di liburan, tolong jangan sampai apa yang sudah kita bangun ini 1 semester ini kemudian rusak hanya dalam 2 minggu. Tolong diteruskan misi kami. Dan itu sebenarnya mesti bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ketika di rumah, jagalah putra-putrinya, jagalah pergaulannya, lihat ibadahnya. Memang anak pondok itu secara umum nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi udah mungkin sudah paham semuanya. Kalau liburan itu santri itu kalau di rumah banyak tidur dan susah dibangunkan, wajar, nggak apa-apa, bangunkan. Terus nasihati terus. Dan berikan waktu untuk penggunaan HP, gadget dan semisalnya, internet, diperiksa, diarahkan, diajari. Dan waktu 2 minggu itu adalah waktu untuk meningkatkan lagi, mengeratkan lagi kecintaan, kedekatan antara ayah ibu dengan anak. Kalau 2 bulan ini tulen, 2 minggu ini pergi, 2 minggu ini ada yang muncak, ada yang piknik ke sana kemari, nggak ketemu dengan, nggak kumpul dengan orang tua, saya rasa tujuan dari liburan sia-sia. Karena ini kesalihan anak sangat erat hubungannya dengan kedekatan orang tua. Coba Nabi Yusuf alaihissalam ketika mimpi melihat 11 bintang, kemudian bulan dan matahari sujud kepada beliau, mimpi pertama kali yang datangi adalah ayahnya. Bisakah kita menjadi seorang ayah yang ketika anak kita punya masalah itu kita yang pertama kali dikeluhkan, kita yang pertama kali didatangi, kita yang menjadi curhatan hatinya. Kenapa? Karena tenang dengan kita dan tahu kita itu adalah sangat cinta dan selalu menginginkan kebaikan. Tapi seringnya anak kita punya masalah lari ke orang lain. Kita ini saat ini berlomba-lomba dan fitnah. Di luar, orang-orang yang menginginkan keburukan anak kita itu memberikan karpet merah. Mereka ngasih rokok itu gratis. Mereka masih minuman khamr itu gratis. Mereka menyediakan fasilitas, mereka memperhatikan. Lah kalau di rumah kita kalah perhatiannya dengan orang-orang yang buruk itu, ya anak kita akan ngikut kepada pergaulan-pergaulan yang buruk. Maka di rumah ini waktu yang paling bagus untuk kembali merajut, menguatkan kecintaan orang tua dengan anak-anak. Dan juga tolong nanti dididik juga di rumah untuk gimana perhatian dengan sekitarnya. Kalau memang di ada TPA, ikutkan untuk ngajar di TPA. Alhamdulillah secara umum bacaan Al-Quran sudah bagus-bagus, sebagian sudah punya hafalan Quran tadi, ada yang 3 juz, ada 5 juz, bahkan ada yang 10 juz. Sertakan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan agar mereka dewasa. Kalau ada kesempatan jadi imam, beri kesempatan jadi imam. Kalau memang yang sudah dewasa, yang sudah mungkin sudah aliyah, bisa khutbah, berikan kesempatan untuk khutbah agar mereka dewasa. Dan ketika kita sibukkan anak kita dengan hal-hal yang baik, tidak ada waktu lagi untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang tidak baik. Dan ini kita tarik-menarik loh anak kita. Betul anak kita, tapi orang itu menarik anak kita. Dan sering orang lain lebih berhasil karena orang lain menarik dengan kesenangan, sedang kita menarik itu kadang tidak dengan kesenangan. Ada hal-hal yang memang tidak disukai. Kemudian saya mohon, orang tua itu kadang agak tegel. Tegel itu maksudnya tega. Kalau kita nyuruh anak kita baca Quran, dia ingin main sama teman-temannya, tapi ini waktunya baca Quran. Mungkin dia store sambil menangis, neteskan air mata. Betul dia sedih. Kita ketika lihat anak kita itu, hati kita lebih teriris, lebih nggak tega.
tapi ini demi kecintaanku kepadamu wahai anakku. Tidak apa-apa, aku sedih juga, sebagaimana kamu sedih tidak bisa bermain, tapi nanti ke depan kamu yang mendapatkan manfaat. Kalau kita biarkan, ini apalagi pada zaman sekarang ini, banyak parenting-parenting yang ngawur. Oh, anak itu jangan diarahkan, biarkan anak itu sesuai dengan passion dia katanya, sesuai dengan ini enggak benar dalam Islam. Pertama kali diarahkan anak itu dalam agama, harus dididik dengan Al-Quran, harus dididik dengan agama, dan anak itu pembiasaan dari orang tua. Kalau kita ikut semboyan-semboyan orang-orang sekarang, motivator-motivator yang ngawur nggak tahu agama, anak itu jangan dipaksa, anak itu jangan diarahkan, udah biarkan dia berjalan kesenangannya apa, ini tidak benar. Dan kecenderungannya anak itu adalah cari yang enak, dan anak itu belum tahu mana yang masalah di kedepannya. Dan kita mungkin alhamdulillah kita sangat berterima kasih dengan kerasnya saya sendiri, sangat berterima kasih dengan kerasnya ayah saya, kerasnya ibu saya ketika mendidik saya. Dulu saya menangis, saya setor Quran ke ayah saya menangis, kenapa saya nggak bisa main. Tapi sekarang justru orang pendidik paling baik adalah ayah saya, dan saya tidak pernah lupa untuk mendoakan beliau setiap hari, karena dialah betul memang tidak bisa berkata-kata yang indah, tidak bisa mengungkapkan cinta, tapi karena cintanya lah beliau kasar, mungkin keras dengan saya. Dan inilah yang kemudian kami bersyukur dengan pendidikan mereka, ayah dan ibu kita. Sekarang kalau orang tua kayak memaksa, diomongin orang nggak demokratis, oh itu nggak cinta, itu sadis, itu nggak tahu parenting katanya. Tidak, ikhwas sekalian, kita ajaran Islam dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Dan para ulama dalam mendidik putra putri mereka, dan mereka dididik oleh orang tua mereka juga tidak berubah. Maka betul kita dengan kasih sayang, dengan kecintaan, tidak ada kekerasan sebisa mungkin, tapi ini ketegasan ini harus ada, dan tidak kemudian kita lepaskan orang anak-anak kita selepas-lepasnya. Selanjutnya ada berapa hal nanti ke depan yang kita minta kolaborasi dari para wali santri. Mohon didukung, mohon dijaga, dan mohon juga, saya kadang ternyuh, mohon maaf ini saya sampaikan, keluhan sebagian ustadz atau ustadzah ketika ada wali santri berkomunikasi dengan mereka. Ini ustadz dan ustadzah yang mendidik anaknya setiap hari seharusnya berterima kasih, tapi omongannya itu enggak baik sama guru anaknya, dia harusnya berterima kasih. Ada ustadzah yang menangis, kenapa? Ucapan wali santri yang tidak baik, baik omongan telepon ataupun datang langsung atau kadang cuma WA. Hatinya sakit, ini anak dia sudah saya didik setiap hari, tapi kenapa responnya seperti ini? Kita ini orang yang muslim, wa qulu linnasi husna, berbicaralah dengan manusia itu dengan baik. Ini manusia loh, bukan sekedar muslim saja. Muslim haknya lebih tinggi daripada sekedar manusia. Tolonglah, jangan sakiti para asatid kami, jangan sakiti para ustadz dan ustadzah kami. Mereka sudah berjasa untuk mendidik putra dan putri antum semuanya. Doronglah mereka, kuatkanlah mereka, motivasilah mereka, dan bersyukurlah kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada mereka. Dan kesuksesan, kesalihan anak-anak kita nanti ke depan tidak lepas dari perjuangan para asatid kita. Sebagian ibu-ibu ustadzah itu mereka harus khidmah kepada suaminya, pagi harus memandikan anaknya, harus membersihkan rumahnya, tapi harus mengajar anaknya orang lain. Apa enggak berterima kasih? Saya kasih satu atau dua kisah sebenarnya. Yang pertama adalah kisahnya Al-Ma'mun, yang kedua adalah kisahnya Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun mempunyai seorang anak. Anaknya Harun Ar-Rasyid dulu. Harun Ar-Rasyid mempunyai seorang anak. Anak dia itu dia sekolahkan atau dia mulazamahkan ke ulama besar namanya Imam Al-Asma'i. Ketika Al-Asma'i itu berwudu, anaknya Harun Ar-Rasyid raja besar, sampai kata ulama setengah dunia itu di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Ketika Al-Asma'i berwudu, anaknya khalifah, anaknya raja terbesar saat itu menuangkan air untuk wudunya Al-Asma'i. Harun Ar-Rasyid melihat ini anaknya menuangkan, padahalnya anak khalifah, anak raja. Maka kemudian membuat Asma'i tidak enak. Tapi apa kata Harun Ar-Rasyid?
Dia mengatakan, aku sesungguhnya menaruh anakku untuk belajar kepadamu agar kamu mengajari adab. Kenapa hanya sekedar menuangkan air dengan tangan kanannya? Harusnya dia menuangkan air dengan tangan kanannya dan tangan yang satunya itu membersihkan kakimu. Jadi ini para salaf ketika mendidik anaknya itu, dalam seorang syekh, seorang ulama, dididik untuk hormat kepada ulama dan khidmah kepada ulama. Sampai raja terbesar menginginkan agar anaknya yang membasuhkan kaki gurunya. Coba kalau sekarang, apakah seperti itu kita sebagai orang tua? Malah kita bela kok. Malah ada, mohon maaf, wali santri yang datang itu ngelabrak salah satu dari guru kita, padahal guru kita yang mendidik. Yang kedua, kisahnya Al-Ma'mun. Dia punya 2 orang anak. Dia 2 anak ini anak raja. Mereka adalah putra mahkota. Dididik ke siapa? Dididik ke salah seorang ulama nahwu namanya Al-Farra. Nah, ketika Al-Farra selesai dalam mengajar, akan keluar dari majelis. Tiba-tiba 2 orang anak khalifah ini berebut untuk apa? Untuk memakaikan sandalnya. Kakak beradik, dua-duanya anaknya raja, anaknya Al-Ma'mun. Maka mereka bertengkar. Masing-masing berebut, aku yang memberikan atau menaruh sandalnya, memasangkan sandalnya kepada Al-Farra. Yang satu mengatakan aku. Mereka bertengkar. Akhirnya apa? Mereka kemudian damainya dengan cara, udah yang kamu yang kanan atau aku yang kanan, kamu yang kiri. Dua-duanya bisa memasangkan sandal kepada Al-Farra. Hal itu diketahui oleh diketahui oleh Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun datang dan mengatakan, wahai Al-Farra, siapakah orang yang paling mulia pada saat ini? Maka Al-Farra merasa takut, ya, dan mengatakan, ya, yang paling mulia ya Amirul Mukminin, Khalifah Al-Ma'mun. Maka kemudian Al-Ma'mun mengatakan, tidak, orang yang paling mulia saat ini adalah seorang yang ketika akan memakai sandal, ada 2 orang muridnya berseteru bertengkar demi untuk yang pertama kali memakaikan sandalnya. Maka merasa salah Al-Farra ini, takut kalau dihukum oleh khalifah, seorang raja yang besar. Dia mengatakan, aku sebenarnya sudah menahan 2 orang anak ini. Maka dia mengatakan, justru kalau kamu melarang kedua anakku dari melakukan hal tersebut, kamu yang akan aku hukum. Jadi malah merintahkan anaknya untuk memakaikan sendal kepada gurunya, padahal anaknya raja. Inilah salaf yang akhirnya ilmu-ilmu mereka berkah. Jadi kita harus mendidik anak kita untuk hormat kepada ustadz-ustadznya, kepada ustadzah-ustadzahnya. Bukan kita bela anak kita untuk menjatuhkan ustadzahnya. Selamanya anak itu gak akan menghormati ilmu. Karena apa? Ahli ilmu yang mengajarkan dia ilmu telah kita rendahkan di depan mata anak kita. Maka saya mohon maaf, ini saya sampaikan karena masih sering terjadi hal ini. Yang seharusnya seorang yang mendidik anaknya untuk soleh juga mendukung agar menjadi soleh, diantaranya menghormati ahli ilmu, orang yang berjasa dalam masalah ilmu. Kalau ada riwayat, ada seorang salaf yang mengatakan, ana abdu man allamani harfan, aku siap menjadi budaknya seorang yang mengajarkan aku 1 huruf, sampai seperti itu. Bagaimana dengan kita sekarang yang umumnya mendidik anaknya untuk arogan terhadap guru-gurunya? Kita jangan sampai seperti itu. Kita teladan kita adalah salaf, kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah, menghormati ilmu dan juga menghormati ahli ilmu. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang karena memang banyak yang ingin saya sampaikan, dan pertemuan seperti ini kita jarang sekali. Ini kesempatan untuk kita saling bermunakosah, saling tadzkir, saling mengingatkan di antara kita demi untuk kesalihan putra dan putri kita semuanya. Jazakumullah khairan atas kesempatannya, atas kehadirannya. Kami mohon maaf ketika penyambutan yang sangat sederhana ini. Kalau yang lain mungkin di hall, di gedung pertemuan, di hotel, kita hanya di sini. Tapi insya Allah kehangatan kami, kecintaan kami, kesenangan kami untuk menyambut bapak dan ibu semuanya adalah dirasakan suatu kecintaan dan tidak akan mengurangi penghormatan kami terhadap bapak dan ibu semuanya. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Semoga ini tanda baik perhatian bapak dan ibu kepada putra dan putrinya, dan insya Allah ke depan putra dan putrinya menjadi putra yang putri soleh dan solihah, dan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan menjadi
penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat. Bahkan nanti kita harapkan anak-anak kita inilah yang menjadi pensyafaat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustadz Alwi LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Madinah yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian informasi dari Kesantrian Pondok Pesantren Al-Madinah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tiar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.